Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan kue kacang telur yang simple, mudah, praktis dan ekonomis, tapi hasilnya renyah, garing dan tahan hingga berbulan-bulan. Cocok buat ide jualan di saat lebaran atau buat isian toples di saat lebaran nanti, karena bikinnya mudah dan simple banget loh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan mentega. Di sini saya pakai mentega Palmia. Ini sebanyak 50 gram atau setara dengan 3 sendok makan penuh. Kita lelehkan hingga menteganya mencair. Nah, kalau udah mencair, kita sisihkan, tunggu hingga menteganya dingin. Nah, lanjut kita ke bahan tepung terigu. Di sini ada 500 gram tepung terigu dan 3 sendok makan penuh tepung maizena atau setara dengan 50 gram ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita sisihkan. Di sini ada 5 mentega tadi yang udah kita dinginkan, dan tambahkan juga 50 ml air putih, 1 butir telur ukuran besar, dan ada gula pasir sebanyak 150 gram atau setara dengan 8-9 sendok makan. Ini 9 sendok makan, tidak terlalu penuh banget ya teman-teman. Dan setengah saset vanili bubuk. Dan 1 sendok teh garam. Langsung aja kita akan blender. Nah, di sini saya menggunakan blender merek Cosmas ya teman-teman. Hanya hitungan detik aja ini bisa menghaluskan bumbu larutan kue seperti ini. Kalau kita mau bikin kacang, ini hanya hitungan detik. Gula pasirnya sama telur udah halus banget. Ini bisa perbumbuan dan juga daging. Nah, ini hasilnya jadi halus dan juga tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Hasilnya sempurna banget. Kita bisa tuang di wadah lain. Nah, kalau udah kita sisihkan. Dan di sini ada 250 gram kacang tanah yang udah dibersihin dari kacang yang busuk-busuk. Ini udah dibersihin sampai bersih ya teman-teman. Dan ada tepung terigu tadi dan adonan telur. Dan langsung aja kita ke cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan adonan basah dulu seperti telur, dituang ke kacangnya. Kita aduk hingga kacangnya tuh basah. Ini 250 gram saya bikin sekalian ya, saya bikin langsung ya, enggak yang bagi dua gitu. Ini sekalian saya bikin semua aja ya. Nah, kalau teman-teman masih pemula, 250 gram ini bisa 2 kali pembuatan ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih cantik. Kalau saya kan udah biasa bikin, jadinya lebih mudah. Kalau 250 gram itu sedengan lah ya, nggak terlalu banyak. Nah, kalau udah dikasih tepung kering, bisa diayak-ayak menggunakan besek seperti ini, biasa yang ada di berkatan tahlilan gitu teman-teman. Lalu kita tuang lagi di baskom yang buat adonan telur basahnya tadi. Nah, untuk cara membuatnya teman-teman bisa lihat di video ini ya. Untuk berapa kali kita penampungan sampai si adonan telurnya ini habis. Nah, begitu seterusnya ke adonan kering dan juga basah. Begitu seterusnya sampai si adonan telurnya habis ya teman-teman. Nah, kalau ada yang lengket bisa dipisah-pisahin. Dan ini adonan telur yang terakhir.
Nah, buat teman-teman pemula wajib banget cobain resep ini, dijamin anti gagal teman-teman. Dan gak usah takut gak bakalan jadi atau keras, dijamin insya Allah resep ini tuh enak banget, renyah, garing. Cocok banget buat ide usaha nanti di saat lebaran, karena ini salah satu adalah ide jualan saya, bikin kacang telur. Nah, ini kan adonan terakhir, tepung terigunya kan tinggal dikit ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa tepungnya udah habis dan masih basah, bisa banget ditambahin tepung terigu sedikit demi sedikit. Tapi ini menurut saya udah pas banget. Tinggal diayak aja, nanti tepung terigunya ini pas banget ya. Paling sisa sedikit aja. Nah, kalau punya teman-teman masih basah, terus tepung terigunya udah habis, bisa ditambahin tepung terigunya, disaur-saurin sampai tidak lengket lagi ya teman-teman. Nah, kalau udah diayak aja seperti ini. Tuh, hasilnya tetap cantik banget ya teman-teman. Nah, tepung terigunya sisanya sedikit banget nih, segini. Tinggal diputar-putar aja dan dipisahin yang yang masih menempel. Nah, ini teman-teman, hasilnya besar-besar, mulus dan tetap bulat ya teman-teman. Walaupun hanya di udak-aduk ya teman-teman, bisa dipraktekin, wajib banget praktekin di rumah. Nah, kalau udah langsung digoreng. Gunakan minyak yang benar-benar panas. Di sini saya pakai 1/4 kilo untuk menggorengnya. Gunakan api besar dulu di saat penggorengan pertama. Nah, untuk menggorengnya secukupnya aja ya. Kita gunakan api besar. Kita tunggu sampai warnanya tuh putih semua, sampai kokoh gitu ya teman-teman. Nah, ini udah putih semua seperti ini. Kita kecilkan api. Kita tunggu hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, kuning keemasan, maaf. Nah, kalau udah berubah kuning keemasan seperti ini, kita bisa udak-aduk terus hingga warnanya kuning kecoklatan. Masih tetap menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, kalau minyaknya udah tenang dan warnanya udah kuning kecoklatan, bisa diangkat dan tiriskan. Tuh, bikinnya mudah, simpel. Dan pokoknya ini praktis banget, wajib banget dipraktekin di rumah karena ini sangat recommended banget teman-teman. Tuh, hasilnya sangat cantik banget. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Penggorengan pertama, gunakan minyak yang panas, api besar. Nah, kalau udah setengah matang warna putih, bisa dikecilkan api, tungguan sampai warnanya kuning keemasan. Nah, kalau udah kuning keemasan, baru diodak-aduk terus sampai warnanya merata kuning kecoklatan. Lakukan kesemuanya sampai semua selesai ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Sangat cantik banget ya teman-teman. Hasilnya mulus-mulus dan gede-gede banget. Walaupun hasilnya besar, ini rasanya tetap renyah banget dan rasanya itu dijamin mantul. Cocok banget buat isian toples saat lebaran atau buat ide jualan ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 850 gram teman-teman, hampir 1 kilo ya dari 250 gram kacang. Ini hasilnya jadi banyak banget. Tapi ya teman-teman, walaupun modal receh, untungnya nggak recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Oke teman-teman, cakep, sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.
Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan kue lebaran yang cukup simpel, hanya diaduk-aduk aja tanpa di mixer, yaitu kue untir-untir atau kue tambang. Kue ini sangat renyah banget walaupun hanya menggunakan 1 butir telur aja. Cocok buat cemilan di saat lebaran atau buat ide jualan di saat lebaran nanti ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan 1 butir telur ukuran sedang. Dan di sini ada 8 sendok makan gula pasir, tidak terlalu penuh munjung menggunung. Ini adalah gak terlalu peres ya, sedangan aja, sebanyak 8 sendok makan. Kalau ditimbang sekitar 150 gram atau sesuai selera ya teman-teman. Kita aduk hingga gulanya larut. Nah, kalau gulanya udah larut, lalu tambahkan mentega. Ini saya pakai Palmia sebanyak 100 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah saset vanili bubuk, aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan dengan tepung terigu. Di sini ada 500 gram tepung terigu dan 3 sendok makan penuh tepung maizena atau sebanyak 50 gram. Dan tambahkan juga setengah sendok teh baking powder, aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita bisa masukkan aja ke adonan gula dan menteganya tadi. Kita tuang semua. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit santan, sedikit demi sedikit ya. Ini saya pakai 100 ml. Di sini saya akan ngulanin menggunakan tangan ya teman-teman. Sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih. Kita ulanin sambil tuang santan sedikit demi sedikit. Untuk takaran airnya bisa dikira-kira ya teman-teman. Asal kalis dan tercampur rata seperti ini. Kalis itu nandain tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Kalau udah nggak lengket lagi di tangan, udah gampang dibentuk seperti ini. Nah, nandain udah kalis ya. Nah, langsung aja kita bentuk. Ambil secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kita bikin yang kecil. Ambil secukupnya lalu kita pelintir seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video. Nah, hasilnya cantik banget. Nah, ambil secukupnya adonan. Saya kasih contoh sekali lagi. Kita pulung memanjang. Lalu kita tekan sedikit aja, jangan terlalu ditekan banget, nanti takutnya lengket. Nah, seperti ini kalau ketekan banget itu jadinya lengket gitu ya teman-teman, gak cantik. Pelan-pelan aja. Nah, kayak gini hasilnya, cantik ya. Ini sebenarnya saya juga baru pemula ya teman-teman, dan alhamdulillah bikin setengah kilo itu langsung biasa aja, nggak yang ribet banget. Kalau teman-teman lihatnya itu pasti agak ribet ya. Kalau teman-teman bikin coba terus, nanti insya Allah bisa kayak gampang aja teman-teman nih. Ini lama kelamaan, ini saya juga bisa nih, hasilnya cantik ya. Nah, pokoknya lakukan ke semuanya, lihat di video ini ya teman-teman supaya tidak terjadi kegagalan. Sebenarnya mudah-mudah gampang ya. Asalkan kita mau berusaha, insya Allah juga bisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Tadinya nggak bisa ya teman-teman, jadinya bisa. Nih jadi cepet, kalau udah bisa tuh jadinya cepet. Nah, ini hasilnya jadi 2 nampah. Nah, kalau udah selesai semua dibentuk, siap untuk digoreng. Jangan lupa panaskan minyaknya. Nah, ini minyaknya udah panas.
Gunakan minyak yang benar-benar panas ya teman-teman. Kecilkan api. Nah, untuk menggorengnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Nah, nanti kalau udah agak kokoh baru bisa dibolak-balik ya teman-teman. Nah, kalau udah agak kokoh seperti ini bisa dibalik sesekali. Nah, kalau udah mulai berubah warna bisa dibolak-balik terus hingga warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini udah kuning kecoklatan, nandain udah matang, siap ditiriskan. Lakukan kesemuanya sampai semua selesai. Nah, ini dia kue untir-untir atau kue tambangnya udah jadi. Untuk satu resep setengah kilo ini hasilnya banyak banget teman-teman. Cocok banget buat ide jualan di saat lebaran atau buat isian toples. Karena bikinnya itu mudah banget, sesimpel itu. Dan ini hasilnya garing dan renyah banget. Untuk rasanya itu gurih ya teman-teman, karena kita menggunakan santan. Walaupun menggunakan satu butir telur, hasilnya renyah banget. Dan hasilnya juga cantik-cantik banget. Pemula wajib banget cobain resep yang satu ini, dijamin anti gagal. Nah, kalau mau dijual bisa menggunakan plastik OPP seperti ini supaya lebih menarik dan penampilannya lebih cantik. Bisa ditambahkan dengan stiker thank you. Nah, langsung aja kita cobain satu. Nah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan ini warnanya juga kuning kecoklatan gitu. Dan soal hasilnya, ini sangat renyah banget teman-teman. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Ini rasanya gurih, garing, renyah. Pokoknya ini enak banget, recommended, teman-teman wajib banget cobain. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan kue lebaran yang sangat enak banget. Bikinnya mudah dan simple banget, hanya diaduk-aduk aja. Ini adalah kue biji ketapang kelapa parut. Pakai kelapa sangrai, hasilnya lebih renyah, gurih, garing, lumer di mulut. Cocok banget buat ide jualan di saat lebaran atau buat isian toples di saat lebaran nanti. Ini bikinnya mudah dan rasanya tuh enak banget. Nah, buat teman-teman yang bikin tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, langkah pertama, pecahkan 3 butir telur. Di sini saya menggunakan ukuran sedang. Lalu tambahkan juga gula pasir sebanyak 300 gram. Kalau teman-teman gak suka manis, bisa dikurangin 50 gram menjadi 250 gram ya. Tambahkan 1 saset vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk hingga gulanya larut. Nah, kalau gulanya udah larut seperti ini, kita bisa tambahkan lagi dengan mentega. Di sini saya pakai mentega palmia ya teman-teman. Saya pakai yang 1 bungkus itu, saya pakai 200 gram. Aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, tambahkan juga dengan kelapa sangrai ya teman-teman. Di sini saya pakai kelapa 1 butir kelapa.
saya sangrai hingga kering ya. Gunakan api kecil supaya tidak gosong. Ini aromanya harum banget teman-teman, sedep banget ya aroma kelapanya. Nah kalau udah tercampur rata seperti ini, masukkan tepung terigu 1 kilo ya teman-teman. Ini saya pakai tepung terigu yang biasa ada di warung yang kiloan gitu. Nah kalau udah, kita aduk hingga benar-benar tercampur merata. Lalu di sini saya tambahkan air ya teman-teman. Untuk takaran airnya ini saya dikira-kira aja ya, tidak ada patokan berapa mili. Tuang sedikit demi sedikit sambil diulenin. Nah kalau adonannya udah kalis, tidak lengket di tangan, nandain itu adonannya udah kalis ya teman-teman. Dan kalau udah bisa gampang dibentuk seperti ini, nandain adonannya udah pas. Nah langsung aja kita bentuk lonjong-lonjong ya, kayak biasa kita bikin biji ketapang pada umumnya. Nah nanti baru kita gunting-gunting. Nah bikinnya simpel banget ya teman-teman. Nah kalau teman-teman gak suka pakai kelapa sangrai, boleh di skip, tapi menurut saya lebih enak banget pakai kelapa sangrai. Lebih aromanya tuh lebih berasa banget, wangi, dan pokoknya tuh rasanya lebih gurih. Nah kalau udah, kita siapkan tepung terigu ya teman-teman untuk balurannya supaya nanti tidak lengket. Nah jangan lupa sambil menggunting juga panaskan minyaknya teman-teman supaya lebih cepat saat penggorengan. Soalnya kita bikinnya tuh agak banyak 1 kilo gitu ya teman-teman. Nah untuk mengguntingnya bisa tipis atau tebal sesuai selera. Gak usah khawatir hasilnya nanti gak kering ataupun gak renyah. Ini resepnya anti gagal. Pokoknya itu bikinnya simple, hasilnya tuh memuaskan banget. Ini juga cocok banget buat ide jualan ya teman-teman. Ini juga salah satu ide jualan saya di saat lebaran. Ini sangat laris banget dan recommended banget. Nah kalau udah sebagian digunting, lalu kita langsung aja goreng sambil kita ngebentuk ya teman-teman supaya lebih cepat. Tipsnya ya teman-teman, supaya kue biji ketapangnya itu nggak hancur, gunakan minyak yang benar-benar panas. Lalu kecilkan api. Nah kita tunggu hingga warnanya tuh kuning kekuningan, baru dibolak-balik hingga kuning kecoklatan hingga merata seperti ini ya teman-teman. Ini udah mulai kuning kecoklatan. Kita bolak-balik supaya matangnya itu merata. Nah kalau udah warnanya kuning kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan. Nah seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget. Ini tuh aromanya tuh harum banget. Dan ini salah satu kue lebaran legendaris yang wajib ada di saat lebaran. Ini saya jualan juga, ini sangat laris banget ya teman-teman. Nah buat teman-teman bisa buat ide jualan atau buat isi toples lebaran nanti. Ini bikinnya mudah dan simple banget. Wajib dipraktekin ya. Nah lakukan kesemuanya hingga semua selesai. Nah ini teman-teman, kue biji ketapangnya udah jadi. Hasilnya banyak banget, satu nampah penuh ya teman-teman. Dan ini warnanya cantik banget. Dan hasilnya renyah. Kalau dimakan itu lumer gitu teman-teman, gampang dikunyah. Nah teman-teman bisa dikemas pakai plastik seperti ini teman-teman, supaya nanti kalau dijual itu lebih menarik gitu ya teman-teman, lebih menggoda.
Untuk satu resep ini saya bikin 1 kilo kue biji ketapang, hasilnya menjadi 1 kilo 8 on atau hampir 2 kilo kurang 2 on ya. Ini saya kemas seperti ini. Ini hasilnya sangat cantik banget. Tinggal ditambahin stiker, udah deh jadi ide jualan yang sangat praktis, bikinnya mudah, hanya diaduk-aduk aja, tapi ini rasanya enak banget. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita cobain satu ya. Tuh, gampang dipotek ya teman-teman. Pokoknya ini tuh resep anti gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya garing, renyah, aroma kelapanya itu enak banget. Dan rasanya tuh lumer banget teman-teman, bikin nagih kalau teman-teman ya. Ini saya aja bikin sendiri itu rasanya tuh nagih gitu ya teman-teman. Apalagi orang yang hanya makan aja dijamin suka. Karena kue ini juga salah satu ide jualan saya di saat lebaran yang paling laris banget nih teman-teman. Gimana? Mudah kan bikinnya? Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya ya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan kue ciput mini yang anti gagal, anti ribet, tahan hingga berbulan-bulan. Karena ini tidak menggunakan santan ataupun air kapur sirih, hasilnya tetap cantik, renyah, dan pokoknya recommended banget. Cocok banget buat ide jualan di saat lebaran nanti atau buat isian toples ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini saya pakai 1 butir telur, 60 gram gula pasir, secukupnya vanili bubuk, secumput garam, dan 50 gram margarin. Aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut ya teman-teman. Nah, kalau dirasa gulanya udah larut, lalu kita tambahkan dengan ketan. Di sini saya menggunakan 200 gram tepung ketan, saya pakai merek Rose Brand. Aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa tambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, kalau teman-teman mau bikin lebih banyak, bisa dikalikan aja. Nanti saya akan tulis semua resep di deskripsi dengan lengkap ya. Di sini saya lanjut menguleninya dengan tangan. Ini sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih. Untuk menuang airnya sedikit demi sedikit supaya nanti tidak kelembekan ya teman-teman. Nah, kalau udah kalis seperti ini, udah nggak lengket lagi di tangan, nandain udah kalis. Lanjut kita sisihkan, dan di sini ada 50 gram wijen.
nanti kurang bisa ditambahin lagi. Ini kita basahin supaya wijennya nanti tidak rontok ataupun bisa menempel dengan sempurna ya teman-teman. Lalu kita tuang di nampah yang lebih lebar. Nah, karena saya capek untuk melintirin satu-satu dan juga nggak punya plastik segitiga ya teman-teman, saya iseng-iseng pakai cetakan seperti ini. Ini pakai cetakan kue putu. Tinggal disemprot-semprot aja teman-teman. Di tempat saya ini sangat laris banget keciput mini ini teman-teman. Nah, kalau mau bikin lebih panjang bisa ditekan lebih panjang baru dipotong ya teman-teman. Untuk tingkat panjang dan pendeknya bisa disesuaikan selera. Lalu pindahkan ke wadah yang ada wadah bolong-bolong ya, ini namanya besek ya teman-teman, yang biasa buat taruh berkat gitu. Kita ayak-ayak supaya wijennya itu turun dan bisa menempel satu sama lain. Dan jika ada yang berdempetan seperti ini yang menempel, bisa dipisahin. Nah, bisa diginiin ya teman, digoyang-goyangin. Nah, kalau udah menempel bisa disisihkan. Ini jadi lebih praktis, lebih cepat, dan pokoknya lebih enak banget teman-teman kalau pakai cetakan ini. Nah, kalau mau bikin lebih panjang bisa ditekan agak lama ya teman-teman. Ini bikinnya nekannya itu karena saya mau bikin yang mini ya teman-teman, versi mini. Jadinya saya semprotnya itu yang segini aja. Nah, teman-teman kalau mau bikin agak panjang itu juga boleh, disesuaikan selera aja. Nah, bikinnya mudah dan simpel ya teman-teman, anti ribet pokoknya. Nah, lakukan ke semuanya hingga semua selesai. Nah, ini teman-teman, setelah selesai dicetak, ini hasilnya jadi banyak banget, gak nyangka dari 250 gram ya teman-teman. Ini baru permulaan, nanti kalau video ini rame saya mau bikin yang agak panjang ya teman-teman, kayaknya lebih cantik ya. Lalu kita goreng menggunakan minyak yang panas, gunakan api kecil. Kita tunggu hingga semua mengapung. Ini saya masih menggunakan api besar ya teman-teman. Nah, kalau udah mengapung semua seperti ini, kita pindahkan api kecil. Lalu kita tunggu hingga nanti warnanya berubah kuning kecoklatan dan minyaknya kalau udah tenang, nandain udah garing ya teman-teman. Karena saya bikin keciput mini, ini sangat cepat dan singkat banget teman-teman, nggak butuh waktu lama. Ini cepat banget garing teman-teman. Tuh, hasilnya sangat cantik banget ya teman-teman. Lalu kita goreng sisa kue keciputnya hingga semua selesai. Nah, ini dia teman-teman, dari 250 gram tepung ketan hasilnya banyak banget. Untuk 250 gram ini menjadi sekitar 600 gram ya teman-teman. Hasilnya sangat banyak banget. Dan ini
wijinya merata ya teman-teman, hasilnya garing dan renyah. Untuk rasanya nggak usah diragukan lagi, ini sangat enak banget, recommended banget, cocok buat ide jualan di saat lebaran atau buat isi toples di saat lebaran nanti. Gimana teman-teman, bikinnya mudah dan simpel banget kan? Jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.